Nah kan Tuhan tidak jauh toh. Yesus sungguh dekat. Memang perjuangan ada. Itu hidup apapun dengan perjuangan pasti ada. Begitulah. Banyak suster yang belajar prana itu. Suster bisa pengobatan prana itu. Oh ya, gimana? Caranya gimana, suster? Ya, saya belajar di Filipina memang masih zaman ada Mr. Chua Kok Sui, itu yang pendirinya. Saya belajar di situ juga secara internasional toh, dari mana-mana. Kami kelompok. Tapi teman-teman saya yang dari Indonesia pada rontok. Tapi waktu itu yang paling rajin satu dari Filipina sendiri, karena dia mau tugas di India, harus belajar itu karena untuk di senternya itu macam-macam begitu, dengan kesehatan non medis toh, herbal dan segala. Nah itu kan kalau prana itu kan harus ada energi dari luar masuk ke dalam. Ya sudah, untuk mengambil energi gampang saja. Ini ditekan, ajna dari tangan toh sini gini, terus gini kan, lalu dirasakan ini berapa sudah baik. Kalau sudah ini sampai di sini, lalu dirasakan di pasien. Oh ini ada gini, ada kan rasa, oh ya berarti daerah sini ini yang tidak beres. Tapi kan saya juga tanya apa yang dirasakan, bagaimana gini-gini, dan itu sering saja berbeda. Memang dengan kondisi saya dan usia saya memang sudah tidak boleh untuk melakukan ini, tapi kadang-kadang terus terang saja ini saya cerita di sini, komunitas saya tidak cerita. Ada bayi yang sejak lahir ini sekarang sudah usianya hampir 3 bulan ya. Itu sering sakit sekali perutnya dan besar. Nangis terus. Nah orang tuanya ini, simbahnya sebetulnya kenal baik dengan saya. Dan dia percaya sekali. Ya, saya pernah dari sini, di sana nangis kecil-kecil terus bentar lagi tidur. Ya, saya hanya imajinasi bayi ini di depan saya, gitu. Terus masih ada anak Wangon juga. Kapan itu datang? Sudah tahun lalu deh, akhir tahun lalu. Dia mau operasi karena ada kelainan dari seksnya atau penisnya itu, karena pipisnya itu tidak bisa mandor begitu, tapi merembes di mana-mana. Memang saya bilang ini tidak bisa begitu. Nanti kalau sudah usia 10 lebih, supaya betul-betul disatukan. Ternyata kok tidak gampang, tidak sekedar begitu hanya di insisi seperti di apa itu sunat, tapi ternyata lain lagi sampai dalam. Terus akhirnya ya sudah diberi nasihat baik-baik dokternya, orang tuanya, simbahnya sih sering bahkan datang sendiri. Akhirnya anak dan orang tuanya datang ke sini dari Wangon. Ya oke. Proses operasi saya mendampingi dalam prana dan semuanya juga gitu. Memang yang diharapkan saya hadir secara fisik, tapi dengan situasi saya mereka rela saya tidak hadir, tapi yang penting saya mendampingi dalam doa. Betul, saya bisa cerita mau tadi begini gini. Iya, jadi mereka mantap toh. Sebelum keluar dari kamar operasi saya sudah cerita dengan ibu dan bapaknya. Dan oke, setelah keluar itu sampai proses penyembuhan semua macam-macam, lalu juga masih ke sini lagi, enggak puas. Terus saya tentu saja saya periksa, oke, saya dampingi lokal tapi secara prana lokal. Sekarang sudah baik,
ini akan masuk SMP gitu. Jadi ya memang ada yang di Australia pun hanya dengan peranan saja. Nah itu yang masih begitu, mereka terkenal berapa puluh tahun yang lalu ya. Dia baru menikah, sekarang anaknya sudah mulai SMA kelas 3. Jadi kan sudah lama sekali. Saya bilang, ini nanti kamu tugasmu tidak gampang. Bagaimana? Lah kamu sebagai apa tuh untuk menjalankan lokomotif kereta api yang isinya tebu. Bagaimana tebu itulah saya uraikan dalam apa? Lihat secara iman toh. Terus artinya semua itu ternyata betul. Bagaimana dia harus merintis kantornya, bagaimana macam-macam, dan sekarang menjadi orang yang baik sekali, terkenal. Tugasnya bukan hanya di Australia saja, tapi sering ke Amerika, sering kemana-mana luar negeri begitu. Jadi sampai sekarang pun masih baik relasi. Nah, suster secara teknis harus melihat foto dia atau bagaimana? Kan ya, jaraknya kan jauh. Ya. Ya, kalau saya lupa ingatan, saya punya fotonya. Oh, melalui foto berarti ya. Saya kenal dulu, ingat. Kalau sudah saya doa kan ini sudah fotonya kan sudah tidak ada lagi toh. Terus karena saya biasa dari HP. Nah itu baru saya mulai prana. Jadi konkretnya suster peranannya disalurkan ke HP? Enggak, saya bayangkan pasien itu yang kecil. Gitu ya? Jadi imajinasi ini bayi di depan saya baring. Baring di depan saya, bayinya itu segini. Terus saya prana. Melalui sembahyang, Ustaz? Ya, doa dulu, mohon. Tapi toh terima kasih dulu bahwa saya dianugerahi rahmat penyembuhan. Terus pakailah rahmat ini supaya saya bisa menolong ini. Tapi energi saya ambil dari bumi dan alam raya. Kalau saya sudah saya rasakan. Sejak kapan suster merasa ada bakat istimewa ini? Itu sudah lama ya. Aku sudah mulai di Pakistan. Karena ada teman satu itu Suster Lourdes Kanglion, dia tahu prana dan saya diajari. Dan dia itu dokter tapi nakal. Dia tidak mau menerima pasien, tapi diserahkan saya untuk menangani, dan secara medis dan secara alternatif. Tidak hanya prana saja, tapi juga ada yang kop dengan api itu, dengan apa macam-macam begitu. Terus ya dilalah, Tuhan itu memang betul buat rencana ya. Belum 1 tahun saya betul berintegrasi dia sakit mata. Kok kepiur-kepiur kuning-kuning. Takut toh reginanya ini terjadi sesuatu. Akhirnya dia pulang dengan mendadak. Minta pulang ke Filipina lagi. Ya mau tidak mau saya hanya sana dengan satu ini calon yang masih belum jelas. Orang Pakistan. Puji Tuhan, ini calon yang saya dampingi dulu. Sampai sekarang masih hidup dan sudah jadi pimpinan di Pakistan. Lalu kemarin baru WA bahwa ada suster yang lebih dulu senior ini meninggal. Itu tadi. Jadi berita duka. Tapi umat di Pakistan pun masih ada yang berelasi dengan saya. Bahkan saya pernah dimarahi, kalau kamu tidak ada uang untuk kesini liburan, sudah bilang saja nanti tak kirim tiket. Karena saya dianggap sebagai keluarganya, diterima begitu. Dan sampai sekarang masih relasi kami masih bagus. Tapi lebih-lebih kalau ada yang sakit, mereka begitu percaya sekali. Kalau ada yang sakit selalu bilang. Ya kadang saya
berimajinasi bagaimana. Nah, kalau sakitnya macam-macam betul, sudah ke dokter belum? Oh sudah, tapi ini jantungnya sudah dipasang ring sekian. Ya sudah, itu teruskan. Tapi kan saya hanya tinggal menguatkan. Orang-orang Solo nggak sering sowan ke suster untuk prana? Aku kan tidak terima lagi. Bahaya. Nggih. Bahaya itu. Oh. Apalagi kalau terus terang keluarga yang tidak punya keturunan ya. Nggih. Itu kan lama mendampingi. Iya. Aku nggak berani. Iya. Gitu. Sudah usia sudah. Nggih, matur nuwun suster. Gitu. Sip. Nggih, Nggih. sami-sami. Sip. Kula